Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar semuanya, baik? Alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran kita memulai dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya sekali lagi saya akan menyapa di dalam pelajaran ini. Semoga sehat selalu ya. Walaupun dalam kondisi saat ini tidak menghalangi kita dalam pembelajaran, walaupun pembelajarannya hanya satu arah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kuni Fajar Utama Hardianto. Tempat tinggal saya di Karawaci, dan sekarang saya menempuh pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi laporan teks hasil observasi. Apa yang dimaksud teks hasil observasi? Sifat teks observasi, ciri-cirinya, dan contohnya bagaimana. Semoga kalian semua menyimak dengan baik sampai selesai ya. Yang pertama itu teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Menurut Kosasi, teks laporan hasil observasi menguatkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi ya. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Teks laporan hasil observasi merupakan informasi-informasi mengenai sesuatu berdasarkan fakta dan data hasil pengamatan. Informasi itu bisa berupa keadaan alam, keadaan lingkungan, pengamatan tentang sebuah hewan, bangunan, tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Secara umum, teks laporan hasil observasi terdiri dari satu, definisi umum. Definisi umum itu berisi informasi-informasi secara umum atau secara garis besarnya saja. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang pembahasan atau rincian tentang objek yang diamati secara lebih mendetail. Yang ketiga, deskripsi penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi tentang manfaat, kegunaan, atau dari objek yang diamati. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. Yang ketiga, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang tidak tepat. Yang keempat, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya itu tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep sesuatu apa adanya sesuai fakta dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis dan analisis ilmiah. Untuk membuat teks hasil laporan observasi, kita perlu mengamati dan membandingkan dengan objek dengan ciri yang serupa. Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menentukan objek yang diamati. Yang kedua, amati objek yang telah ditentukan dengan seksama. Contohnya, di puskesmas itu ada apa? Di puskesmas itu ada obat, ada dokter, ada pasien,
dan yang lainnya. Contoh teks laporan hasil observasi puskesmas pembantu. Contoh panjang ya. Puskesmas pembantu merupakan salah satu upaya memberikan pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum puskesmas pembantu dibangun, tanah ini merupakan tanah desa yang dihibahkan kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk pembangunan sarana pelayanan kesehatan yang disebutlah puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu ini dibangun pada 2017. Puskesmas pembantu didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tidak hanya di bidang kuratif atau pengobatan, tetapi juga di bidang preventif atau pencegahan dan juga rehabilitatif atau perbaikan. Sekarang saya minta siswa-siswa sekalian sebutkan apa saja tahapan teks observasi yang sudah saya sebutkan tadi. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya saya minta para siswa sekalian untuk memilih topik utama dan contohkan ke dalam tahapan teks hasil observasi dan identifikasi permasalahan yang menjadi pokok dalam teks hasil observasi. Saya tunggu jawabannya dan terima kasih kepada siswa semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Kita ingat-ingat kembali ya. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi-informasi mengenai sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Informasi itu bisa berupa tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, pengamatan tentang sebuah hewan, bangunan, tumbuhan, dan sebagainya. Lagi ya. Mungkin selanjutnya untuk tugas di rumah yaitu membuat teks hasil observasi yang ada di sekitar rumah ya. Saya kira cukup situ aja. Terima kasih untuk semuanya atas atensinya, dan walaupun gak bertatapan langsung tapi semuanya bisa menyimak materi ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Cukup sampai di sini. Jangan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Pembelajaran kali ini saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.